Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangguters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan nih buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Oke, dimana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat kan Bitcoin udah mulai recover dengan price yang cukup bagus dan altcoin naiknya juga cukup signifikan. Kita lihat dari Fair and Greed Index di area 63, indeksnya altcoin berada di area 41, market cap di area 4,11 triliun dolar ya. Jadi market cap ini naik cukup signifikan ya. Nah, terus kalau kita lihat teman-teman ya, penguatan daripada dominasi Ethereum terjadi ya. Dominasi Ethereum kali ini di area 13,8%. Sedangkan kalau kita lihat untuk dominasinya Bitcoin teman-teman udah mulai menurun ya. Dari 58,8 kali ini udah berada di area 58,4 dan semoga semakin turun lagi. Kalau dominasi Bitcoin semakin turun dan turun teman-teman, maka secara overall altcoin akan mengalami kenaikan. Nah, terus di sini ya, kalau kita lihat juga teman-teman dalam sektornya meme coin, apakah sama kenaikan yang cukup signifikan yang terjadi pada sektornya altcoin? Nah, dimana kalau kita lihat market cap ya ini naik sekitar 11 persenan. Volume naik sekitar 45% dari sektornya meme coin ya teman-teman ya. Secara overall seperti Dogecoin naik 11%, Shiba Inu 8%, PP naik 11% ya. Pengu kali ini naik 9% lagi, Bong naik 12%. Secara overall teman-teman ya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan Fartcoin. Nah, Fartcoin kalau nggak salah kemarin ya, itu sempat saya bilang waktu harganya turun di bawah $1 kan. Kalau mau beli Fartcoin TP di $1. Nah, ini udah nyentuh $1 buat teman-teman semua yang udah pada TP silakan ya teman-teman ya. WIF begitu pula ya, Memcore ini koreksi. Secara overall dari sektornya Memcoin mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Yang udah mulai running profit, yang udah mulai ya dapat cuan, silakan teman-teman ya untuk taking profit tipis-tipis. Dan kita ada sedikit informasi nih buat teman-teman semua para holder SIBA. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kalau kita lihat perakiraan harga daripada Shiba Inu saat ini tukar meledak ya. Nilai tukar meledak 48.000% teman-teman, dan transaksi Wells itu melonjak. Apakah di area 254 berikutnya? Jadi kalau kita lihat harga daripada Shiba Inu kan menargetkan ya itu harga yang cukup realistis nih teman-teman ya, di area 254 itu dalam short termnya. Karena pola dasar ganda bullish muncul di tengah meningkatnya transisi atau transaksi paus dan melonjak tingkat pembakaran. Nah, harga daripada Shiba Inu diperdagangkan pada area 135 hari ini pada tanggal 13 ya. Kenaikan 4,42%, bahkan kali ini udah di 8%. Di tengah kenaikan ini tingkat pembakaran telah melonjak lebih dari 48.000%. Transaksi yang dilakukan oleh para whale juga telah melonjak sebesar 188%. Perkembangan ini mengisyaratkan bahwa Shiba mungkin mencapai di area 254 ya kan. Harga daripada Shiba Inu incar di area 254 di tengah pembentukan pola bullish. Kenaikan dan penurunan harga daripada Shiba dari 11 Mei hingga saat ini telah menyebabkan terbentuknya double bottom. Ini berarti bahwa meskipun harga tidak stabil, support yang kuat telah terbentuk. Dalam kasus Shiba Inu, support ini berada di area kepala 10. Perlu dicatat bahwa Shiba belum pernah turun di bawah level kepala 10 teman-teman ya, selama berbulan-bulan. Ini berarti disitulah pembeli mulai bergabung. Selain itu, untuk dua kali ini harga telah memantul dari harga ini dengan tren naik yang kuat. Tren naik tersebut kemudian ditolak di area 159 yang sekarang membentuk resisten garis leher kita. Jadi di sini kalau kita lihat ya, performa ini menunjukkan adanya peluang kenaikan harga Shiba Inu. Umum pergerakan harga setelah terbentuk yang namanya bola double bottom, sama dengan jarak antara support dan resisten. Artinya jika harga daripada Shiba Inu melampaui di kepala 159, kemungkinan akan terjadi kenaikan 59% ke area 254 teman-teman ya. Yang dimana membuat target ini semakin mungkin adalah MA. Menariknya garis MA 50 hari dan 150 hari telah terbentuk. Terakhir kali ini terjadi harga daripada Shiba Inu melonjak dari kepala 16 menjadi kepala 33 dalam waktu kurang dari 1 bulan. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, komunitas atau holder daripada Shiba Inu,
Seperti yang saya bilang ya, memang Shiba Inu ini ya Phoebus-nya itu masih meme coin gitu kan. Dia tetap ya walaupun dia udah mulai naik kelas lah ya kan, dari meme coin dia udah mulai memiliki utilitas yang cukup bagus ya kan. Meskipun dia memiliki utilitas yang cukup bagus tapi Phoebus-nya tetap meme coin gitu kan. Nah, makanya di sini teman-teman ya, nanti kalau semisal nih Shiba Inu udah breakout, Shiba Inu udah mulai apa ya, ada profit lah, kenaikan yang cukup bagus, teman-teman wajib yang namanya taking profit dulu. Ya kan, karena kita tahu teman-teman ya, setiap ada kenaikan pasti akan ada penurunan, apalagi teman-teman ya, apalagi di sini kalau kalian ketahui Shiba Inu didominasi oleh para whales ya kan. Kalau kalian nggak mau taking profit ya otomatis whales dong yang akan taking profit secara bertahap, tipis tipis tipis. Makanya di sini ya, kalau ada yang pola pikir saya nggak mau jual ya, saya nggak mau cari cuan dan sebagainya, ya itu hak kalian. Cuman kan kita terjun dalam sektor kripto ingin cari cuan kan ya kan. Walaupun kita memiliki target nih, target saya di Rp150 bang ya kan. Nah tetap saja teman-teman ya, 2-30% kita setting di target harga kita, sisanya kita jual gitu kan. Naik jual, turun naik, turun masuk. Perlu dicatat bahwa mencapai di area 25 merupakan bagian dari target jangka pendek Shiba. Mengenai beberapa tinggi ya, harga dapat naik berdasarkan perkiraan harga daripada Shiba Inu tahun 2025. Level yang lebih tinggi mungkin akan segera tercapai. Tingkat pembakaran Shiba juga melonjak seiring meningkatnya transaksi dari para whales. Data daripada Shibarium menunjukkan rally harga daripada Shiba Inu. Hal ini dikarenakan tingkat pembakaran Shiba telah meningkat lebih dari 48%. Akibatnya lebih dari 87 juta token telah digunakan untuk membakar alamat. Melihat 87 juta token dibandingkan total pasokan 589 triliun ya, token hanyalah setetes airan di laut. Jadi ya memang teman-teman ya, walaupun dia naik sampai puluhan ribu persen ya, yang dibakar juga cuma sedikit ya. Karena ya nggak nyampe 100 juta juga brother. Itulah kendala terbesar daripada Shiba Inu. Kenapa harganya nggak naik-naik, meskipun kalau kita lihat ya, transaksi di Shibarium bahkan jutaan transaksi per hari. Ya, komunitasnya kuat. Nah, masalahnya hanya di supply. Nanti kalau supply-nya udah mulai tipis ya kan, otomatis bro harganya tetap akan naik. Cuman ya kapan? Kita nggak ada yang tahu, dan semoga saja dalam waktu dekat tim daripada Shiba Inu itu mengeluarkan proyeksi baru gitu kan, untuk pengurangan supply yang cukup signifikan lah. Jangan terlalu mengandalkan dari transaksi Shibarium, mungkin ada mekanisme lain yang bisa ya untuk dilakukan lah. Ya mungkin dari project apa ya, pendapatan sekian persen di burning dan sebagainya, mungkin gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.